Aksi tawuran antara dua kelompok remaja pecah di badan jalan Pangkalan Asem, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. Kedua kelompok yang bertikai saling serang dengan lemparan batu dan botol. Demi melukai lawannya, beberapa pelaku bahkan nekat membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar, jenis pedang dan celurit. Diduga tawuran disebabkan karena saling ejek. Gimana, Pak? Awalnya masalah anak ABG biasa main ceng-cengan. Ya. Habis gitu anak Cepaka Putih mancing, ngambil botol. Anak Cina ngejawab, ya jadilah, oke, termalam. Tawuran itu, Pak, ya? Ya. Mereka bawa apa tuh, Pak, nyerang kemarin? Bawa samurai, bawa celurit. Itu celurit bikinan, yang panjang banget. Aksi tawuran yang melibatkan kelompok remaja Butacus Johar Baru dengan kelompok remaja Novinas Cempaka Putih berhenti setelah salah satu kelompok kalah jumlah hingga akhirnya memilih mundur. Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian saat malam hari agar aksi tawuran yang membuat resah tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim Busernaga Satreskrim Polresta Pangkal Pinang berhasil menangkap seorang residivis pencurian spesialis rumah kosong. Pelaku berwajah garang bernama Eryadi alias Meong ini sempat buang air kecil di celana saat digerebek petugas di persembunyiannya. Eryadi alias Meong langsung mengakui perbuatannya kepada polisi. Dirinya telah mencuri di sejumlah TKP di kota Pangkal Pinang. Kenapa ya yang paling gede? Ya lah, Bang. Hah? Ya lah, ke dalamnya lah yang rumah kosongnya kami kongolok ya, kumpit. Kopi kan, Bang, Bang. Tapi kopi, Bang. Kopi yang mana anak mencoy? Anak mencoy, ya. Katanya rumah kosong katanya kan, namanya itu kan. Katanya rumah halil beli ke wajib katanya. Apa nama kali ya? Kopi ngambil, Bang. Kopi mau ambil malang apa kopi? Kopi banyak malangnya, AC di malangnya. Tersangka ditangkap karena mencuri 2 handphone, kulkas, TV, dan sejumlah barang berharga lainnya. Dapat pelaku atas nama Eryadi alias Meong, umur 39 tahun, laki-laki, buruh harian. Yang ditemukan dia mencuri 2 HP dan 2 lemari es. Itu yang sudah kita amankan. Dia sudah 8 kali residivis. Masuk penjara terus keluar masuk. Pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang. Atas perbuatannya, residivis ini diganjar pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Spesialis pembobol rumah mewah di Surabaya ditangkap. Polisi amankan barang bukti uang ratusan juta rupiah. Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Al-Shifa setelah Zionis Israel mengultimatum dokter dan pasien mengosongkan rumah sakit dalam waktu 1 jam. Pemirsa, sejumlah warga membantu aparat untuk evakuasi material pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di 2 lokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebanyak 60 warga turut membantu evakuasi dan mencari material penting di 2 pesawat Super Tucano yang jatuh masing-masing di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, dan Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Sabtu siang. Warga nampak antusias untuk terlibat dalam proses evakuasi ini.
Warga meminjamkan alat untuk memotong seperti gerinda, di mana warga juga turut membantu aparat dengan sepeda motor untuk menunjukkan akses lokasi penanjakan Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Tosari, Jawa Timur, bahkan menyiapkan penginapan darurat. Nginep atau gimana? Nginep terus ya? Nginep di sini. Kalau sekarang ini nginep di tempatnya, lokasinya itu. Warga ya, maksudnya bantu Pak ya? Iya. Peralatan juga. Pertolongan warga ini dilakukan demi mengumpulkan material bangkai-bangkai pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh dan diketahui penyebabnya. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga akibat pembakaran sisa tanaman padi, ratusan meter lahan kering di Pandeglang, Banten ikut terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya karena tidak adanya mobil pemadam kebakaran. Lahan kering di Kampung Daplangu, Desa Kertajaya, Pandeglang, Banten terbakar pada Sabtu pagi. Diduga api berasal dari pembakaran sisa tanaman padi oleh salah seorang petani. Api terus meluas hingga ratusan meter karena di lahan itu banyak tanaman kering akibat kemarau panjang. Beruntung api tidak menjalar hingga ke permukiman warga. Oh, dari pagi di tengah awalnya, bukan dari belakang, bukan dari depan. Oh, dari tengah. Dari ladang. Dari ladang. Terus ini kena kebun apa aja nih Pak nih? Ya paling pohon-pohon yang nggak berguna lah. Akibat peristiwa ini asap tebal kebakaran menutupi jalan hingga mengganggu aktivitas warga yang melintas. Tidak adanya mobil pemadam membuat warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Warga berharap pemerintah daerah segera menyediakan fasilitas mobil pemadam kebakaran yang berdekatan dengan wilayah mereka. Karena jika terjadi kebakaran, mobil damkar sering datang terlambat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Spesialis pembobolan rumah mewah di kota Surabaya, Jawa Timur berhasil ditangkap. Polisi amankan barang bukti uang ratusan juta rupiah dan juga perhiasan. Inilah rekaman CCTV yang terjadi di salah satu perumahan elit di Surabaya, Jawa Timur. Terlihat sekelompok orang menggunakan mobil minibus dan satu pelaku mengawasi situasi. Setelah situasi terlihat aman, para pelaku masuk ke rumah dengan cara melompat pagar, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga di dalam rumah. Kelima pelaku berhasil diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan satu orang lagi masih buron. Spekulasi melihat rumah yang kosong, mengamati begitu rumahnya dipastikan kosong, orangnya pergi, kemudian memastikan dengan bel dan lain-lain kosong, tidak ada respon, dia bergerak cepat, dia masuk secara instan dengan cara merusak, ada kaca yang dirusak, tidak dirusak, masuk, kemudian baru dia melakukan pengambilan beberapa barang milik korban. Dalam ungkap kasus ini, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya uang ratusan juta rupiah, puluhan gelang jam, puluhan laptop, puluhan HP, dan beberapa koper. Para pelaku juga terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 11 tahun tewas tenggelam di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Bocah yang masih duduk di sekolah dasar ini tenggelam lantaran terpeleset saat berenang bersama 4 orang temannya. Setelah 2 hari pencarian, bocah yang tenggelam di danau bekas galian pasir di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten ditemukan. Namun saat ditemukan, bocah berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ini dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sebelumnya korban terlihat warga sedang berenang di tepi danau bekas galian pasir pada Kamis sore 16 November. Korban yang bercanda bersama teman-temannya tersebut kemudian terpeleset hingga terjatuh di tengah danau yang mempunyai kedalaman hampir 10 meter. Setelah melakukan proses pencarian, korban ditemukan 50 meter dari titik awal korban tenggelam. Menurunkan unsur di sana dan langsung menurunkan penyelam, 2 orang penyelam dari Basarnas dan SAR MTA. Selang 15 menit, alhamdulillah korban ditemukan dalam meninggal dunia dengan posisi telungkup. Jenazah korban kemudian diserahkan tim SAR gabungan dan pihak kepolisian Polsek Cisoka ke pihak keluarga untuk dimakamkan.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Hamas dan Israel merilis video operasi militer mereka di jalur Gaza. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Majelis Ulama Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina melalui Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas. Bantuan itu senilai 23 miliar rupiah dan rencananya akan disalurkan melalui 3 jalur. Penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina ini dilakukan secara simbolis di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Dana ini berasal dari masyarakat yang dikumpulkan melalui rekening Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengatakan sebelumnya telah menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan itu bernilai 3,5 miliar rupiah, sementara penyaluran bantuan ke Palestina akan dilakukan melalui 3 jalur oleh Basnas, yakni jalur Mesir, Yordania, dan juga Komite Internasional Palang Merah. 23 miliar kemarin juga sudah kita serahkan ke Basnas sekitar 3,2 miliar. 3,5 miliar itu kita peroleh dari aksi damai 5/11 dan di Monas yang dihadiri kurang lebih 2,5 juta, ditambah dengan malam dana ya Mbak Edi ya. Malam dana hari Senin, jadi totalnya sampai hari ini yang sudah diserahkan ke Basnas 3,5 plus yang 23. Bantuan kemanusiaan saat sekarang ini belum cukup, ya kita akan terus membantu untuk kemanusiaan. Sambil sekarang ini donasi mengalir terus. Alhamdulillah kami terima kasih pada teman-teman wartawan yang telah memberikan informasi baik kepada masyarakat sehingga donasi ini terus menerus, bahkan penggalangan dana sekarang ini dari masyarakat mengalir terus dan kemudian menghubungi kami untuk bisa menerima donasi tersebut. Baik. Konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel membuat aksi bela Palestina terus menggema di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian warga menggelar doa bersama, sholat goib, mengadakan penggalangan dana hingga aksi bagi-bagi semangka dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk rakyat Palestina. Inilah aksi masyarakat Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang melakukan aksi bela Palestina di lapangan alun-alun Parigi. Masa yang hadir beragam mulai dari perwakilan umat Kristiani dan juga para pelajar. Meski di bawah terik matahari, masa tetap semangat melakukan doa bersama serta penggalangan dana untuk rakyat Palestina. Hal serupa juga dilakukan para siswa SMP Muhammadiyah 1 di Magelang, Jawa Tengah. Mereka menggelar aksi bagi-bagi semangka potong ke masyarakat sekitar dan juga menggelar doa bersama dan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina. Rasakan deh. Oh, kalau dari aksi ini tuh kita jadi bisa membantu saudara-saudara kita dari Palestina. Selain bentuk doa dari kita membantu sholat Id dan infak, bisa sedikit membantu meringankan beban yang ada di sana. Tak kalah dengan siswa di Jawa Tengah, ratusan siswa bersama pihak Yayasan Nurul Amaliyah Tanjung Morawa, Sumatera Utara menggelar sholat goib untuk korban yang gugur dalam konflik di Palestina. Selain itu, para siswa juga menggelar penggalangan dana dan juga doa bersama. Alhamdulillah, kami dari Pendidikan Nurul Amaliyah menyumbangkan dana sebesar 18 juta rupiah. Oke, Pak, sebelumnya sudah ada nggak digelar sumbangan ini? Alhamdulillah, sumbangan ini memang sudah ada dari sebelum. Berbagai aksi bela Palestina ini dinilai sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia jeblok usai putusan Mahkamah Konstitusi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.
TNI Angkatan Darat membangun 44 titik fasilitas air bersih di wilayah Papua. Diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut, kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua meningkat. TNI Angkatan Darat melaksanakan pembuatan dan membangun titik-titik air bersih di wilayah tanah Papua. Program TNI Angkatan Darat Manunggal merupakan implementasi dari Perintah Panglima TNI, Kasat, dan juga Perintah Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simajuntak. Selain Manunggal Air, program pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting khususnya di wilayah Papua. Melalui pembuatan sumber air bersih dapat membantu kebutuhan masyarakat akan air bersih. Sampai saat ini sebanyak 44 titik air bersih tersebar di wilayah Papua. Salah satunya Sorong, Manokwari, Jayapura, Timika, Intan Jaya, dan Merauke. Selain itu dengan air bersih ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Total penerimaan manfaat air bersih 12.687 KK atau 31.991.000 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Bonus demografi membuat Indonesia surplus 60% anak muda yang produktif. Wamenparekraf Angela Tanoesoedibio mengajak anak muda aktif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Wamenparekraf Angela Tanoesoedibio yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif menghadiri acara cangkruk dan ngobrol bareng pelaku ekonomi kreatif atau Cobek Kreatif Surabaya yang digelar di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Dalam acara ini menghadirkan mahasiswa kreatif, konten kreator, dan wirausahawan muda dari berbagai kampus di kota Surabaya. Salah satunya adalah Osman Nur Haidir, mahasiswa Prodi Sosiologi UNER Surabaya ini. Meski masih mahasiswa, ia sudah menjadi pengusaha konveksi produksi tas, jaket, dan kaos dan memiliki 34 orang karyawan. Produk-produk kami memang sempat diekspor ke Malaysia, ke Thailand, Taiwan, dan Singapura. Oke, sejak kapan Mas? Tahun berapa? Kami mendirikan sejak 17 Desember 2016. Dalam kesempatan ini, Angela Tanoesoedibio mengajak anak muda aktif dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini merupakan semangat sebenarnya buat kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk generasi generasi muda yang sangat produktif khususnya di bidang ekonomi kreatif. Usai memandu acara Cobek Kreatif, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibio melihat beragam produk makanan dan busana hasil karya para mahasiswa di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Calon Presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia jeblok usai putusan Mahkamah Konstitusi. Capres nomor urut 3 itu berjanji jika terpilih menjadi presiden akan kembali membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Calon Presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Sarasehan Nasional Ikatan Alumni di Universitas Negeri Makassar, Sabtu 18 November 2023. Ganjar yang hadir sebagai pembicara juga memaparkan visi misinya untuk Indonesia di masa depan. Dalam kesempatan ini, Ganjar menjawab pertanyaan dari salah satu panelis mengenai penegakan hukum di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bidang penegakan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Skala 1 sampai 10 kira-kira. Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian dari antara. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Ganjar menjelaskan jebloknya penegakan hukum di Indonesia terjadi setelah putusan MK. Menurut Ganjar, putusan MK itu menimbulkan kemarahan dan kecemasan serta kegelisahan di masyarakat. Dan saya kira peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, dan kemudian memberikan keadilan kepada
semuanya. Menurut saya ini sesuatu yang penting. Itu disimbolkan dengan baju hitamnya sampai itu kata yang tadi itu, Mas. Ya. Sementara sebelum putusan MK, Capres Partai Perindo ini memberikan nilai 7 hingga 8 untuk penegakan hukum di Indonesia. Calon Presiden dengan nomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Cawapres dari Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD pulang kampung ke Bangkalan, Jawa Timur. Mahfud disambut ribuan warga saat hadiri acara sholawat bersama Kiai. Ribuan warga menyambut kehadiran Cawapres dari Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD saat menghadiri pengajian bertajuk Ikama Bersolawat di lapangan Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pengajian yang digelar Ikatan Keluarga Madura ini menghadirkan Mahfud MD untuk bersilaturahmi bersama para kiai dan warga setempat. Tak hanya pengajian dan selawat bersama, pada kesempatan ini masyarakat yang hadir sempat berkeluh kesah kepada Mahfud soal kondisi negara saat ini, seperti penegakan hukum di negara ini. Menjawab berbagai pertanyaan soal penegakan hukum di negara ini, Mahfud menjawab, setiap komponen warga negara harus bersama-sama mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Dobrak kamu kalian itu dengan menggunakan kekuasaanmu, gunakan tanganmu, itu lambang kekuasaan. Oleh sebab kali itu OJK di Mabah yakinlah sebagai orang Madura, selama kemarin kekuasaan dan wewenang, Abdillah akan terus menggunakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahfud menegaskan bahwa selama ia diberi kekuatan dan kekuasaan, maka ia akan menggunakannya untuk melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih pada setiap lapisan masyarakat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tim pemenangan nasional dan juga tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi nasional di Jakarta Sabtu pagi. Konsolidasi dilakukan agar paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menang di Pilpres 2024. Sedikitnya 300 orang yang tergabung dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dari seluruh provinsi di Indonesia hadir dalam konsolidasi nasional di Sari Pasifik, Jakarta Sabtu pagi. Konsolidasi nasional dilakukan untuk memastikan agar semua ide dan gagasan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid mengatakan konsolidasi nasional ini dilakukan untuk memperkuat persatuan dan juga menegakkan demokrasi. Arsyad juga berharap paslon nomor urut 3 ini menang di Pilpres 2024. Tentang Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tentang mereka, tentang apa yang mau mereka lakukan, jelas sekali. Bagaimana memastikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Dan itu makanya kita menyuarakan bergotong royong, persatuan-kesatuan, dan paling jelas bahwa ini 3, persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Dan itu adalah juga bagian daripada simbol dari pro-demokrasi dunia. Jadi balik lagi memastikan Mas Ganjar, Prof Mahfud menang. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan tim pemenangan daerah provinsi DIY. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo optimis Ganjar Mahfud bakal meraup perolehan suara hingga lebih dari 50% pada Pilpres 2024. Kedatangan Ganjar Pranowo, Capres Partai Perindo nomor urut 3 di Pendopo Agung Ambarukmo, Sleman disambut meriah ratusan orang pendukungnya dalam deklarasi tim pemenangan daerah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Deklarasi ini juga diikuti sejumlah partai pengusung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD seperti Partai Perindo, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. Di hadapan pendukungnya, Ganjar berkomitmen akan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan anti KKN, serta membuka lebih banyak lagi lapangan kerja dan kesempatan memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pendidikan bagus. Pendidikan bagus adalah akses pendidikan yang mudah, murah, dan bisa dijangkau semuanya.
dan rakyat harus sehat. Rakyat harus sehat. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Tapi Bapak Ibu, ternyata harapan rakyat sama dengan yang kami rasakan ketika kami berdiskusi berdua dengan Pak Mahfud. Apa itu? Pemerintah harus bersih, harus anti KKN, dan korupsi harus diberantas. Itu aja di komitmen kita. Sementara itu, DPW Partai Perindo DIY optimis Capres-Cawapres Partai Perindo nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal meraup perolehan suara hingga 70% pada Pilpres 2024 mendatang. Sangat mendukung dan apresiasi banget terhadap Ganjar dan Mahfud. Kita yakin bisa mencapai 70% untuk pencapaian ini. Jadi Perindo sendiri dengan antusias menjadikan Ganjar dan Mahfud sebagai presiden. Bagi Ganjar Pranowo, Yogyakarta bukan hanya sekedar wilayah politik, tetapi juga tempat di mana Ganjar dan Mahfud MD menimba ilmu. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini juga menyampaikan pesan untuk menjaga aturan dan ketertiban dalam setiap langkah perjuangan politik. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Inggris meraih 3 poin usai melakukan Malta di grup C kualifikasi Euro 2024. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.